Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Oke. Orang ini kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang kayak akan menyerah ya kalau misalkan dia saat ini tuh sudah melihat kamu bersama yang lain. Tapi di satu sisi juga orang ini tuh sangat masih mengharapkan kamu bisa memaafkannya suatu hari nanti gitu ya. Jadi apa ya, ada sisi dimana kayak ingin menyerah, tapi ada sisi juga masih ingin berharap. Tuh gimana tuh ya, jadi seperti itu deh, masih ada kayak mengharap gitu loh, tapi juga nggak berani untuk memperjuangkan atau memaksakan segala sesuatunya gitu. Oke, kita lihat ya situasi orang ini atau keadaan kalian sebenarnya bersama orang ini seperti apa. Oke, kalau aku lihat di sini ya, sebenarnya kamu tuh kayak sudah ikhlas dengan orang ini. Kamu tuh seperti sudah melepas ya. Kamu sudah tidak mau juga memaksakan segala sesuatunya. Kamu seperti sudah ya udah. Kalau memang tidak bisa bersama orang ini ya sudah, ikhlas dan lepaskan seperti itu ya. Kita berpisah. Nah gitu, aku lihat keadaanmu seperti itu. Sudah mulai beradaptasi dengan situasi, mulai ringan hati, melihat fakta ya, terus mengubah hal-hal yang tidak bisa tidak bisa dipaksakan, ya udah gitu loh ya. Dan intinya di sini aku lihat kamu benar-benar lihat faktanya. Kalau memang dia selama ini tidak bisa berani untuk memperjuangkan atau tidak ada action sama sekali untuk memperjuangkan kamu, ya sudah gitu. Kamu pun lepas tangan, kamu pun berpisah gitu, kamu pun ya udah loh gitu. Kalau gitu nggak usah diperjuangin lagi, nggak usah dipertahankan lagi, nggak usah bersama lagi. Nah intinya seperti itu. Kemudian mulailah di sini kamu menyembuhkan. Ya, karena kalau aku lihat kan, ya kamu juga kecewa ya. Mungkin selama ini kalian sudah menjalani hubungan bertahun-tahun, atau mungkin kamu sudah sangat berekspektasi banget bakalan punya hubungan yang langgeng, yang berkomitmen, hubungan yang ya sesuai dengan ekspektasi kamu, yang apa ya, bisa bersama lah gitu ya dengan jangka waktu panjang gitu. Tapi ternyata mungkin ekspektasi kamu tidak sesuai, gagal hubungannya. Ternyata mungkin dia belum berani untuk berkomitmen, atau sebenarnya memang uh, tidak siap untuk berkomitmen, atau ya dia tidak ada effort apapun. Dia justru malah mungkin mengecewakanmu, masih punya kehidupan yang bebas, belum mau untuk memiliki komitmen atau belum bisa untuk diajak serius. Sehingga ya aku lihat di sini, walaupun saat ini kamu sudah ikhlas melepas gitu ya, ikhlas untuk berpisah, ya ada luka juga, ada rasa kekecewaan juga, ada rasa sakit hati juga. Sehingga ya saat ini aku lihat juga memang ya sudah mulai menyembuhkan, atau memang saat ini sudah move on, sudah menyembuhkan luka itu, sudah mengikhlaskan apa yang telah terjadi, sudah fine-fine aja, baik-baik aja gitu ya. Sudah tidak lagi memaksakan segala sesuatunya, sudah tidak lagi mendenial gitu ya, sudah menerima lah intinya. Ya, aku lihat memang hubungan kamu dengan orang ini memang sudah terputus, kalian sudah berpisah ya.
Bahkan aku lihat di sini kamu sudah melangkah maju menerima apa yang memang harus terjadi gitu ya. Jadi mungkin dulu kamu sempet kayak selalu mendenial, selalu dikasih tahu semesta gitu ya bahwa hubungan ini toksik, bahwa dia ini begini, bahwa dia ini begitu, bahwa dia ini belum siap untuk berkomitmen, bahwa dia ini masih punya yang lain, masih suka kilar-kilir, masih suka deket sama si A, si B, si C, masih suka menjalani hubungan dengan si A, si B, si C, tebar pesona sana sini, gitulah ya pokoknya. Nah sekarang justru malah aku lihat kamu malah merasa kamu itu butuh adanya kemajuan dalam hidupmu. Kamu nggak mau terus-terusan stuck, bertahan, menunggu, mengharapkan dia gitu ya. Justru sekarang pengennya, oke, lanjutkan hidup. Hidup masih panjang, masih punya masa depan yang butuh untuk digapai, butuh untuk diperbagusin gitu ya, dibuat bagus hidupnya gitu ya. Jadi sekarang justru malah kayak lebih fokus pada hal-hal yang bisa membuat kamu tetap maju. Mungkin di karirmu kamu bagusin, keuanganmu distabilin ya, terus itu ya fokus dengan orang-orang yang bisa memberikan kamu kenyamanan, kebahagiaan, misalkan keluarga, teman-teman, ya. Ya, pokoknya di sini justru aku lihat kamu memang ingin melangkah fokus hanya untuk kemajuan hidupmu. Nah, kayak gitulah ya. Dan aku lihat memang ini terjadi tuh kayak dia ngerasa kayak tiba-tiba banget sih kok kamu kayak berubah gini gitu ya. Karena dulu mungkin kamu selalu menunda-nunda untuk move on, menunda-nunda untuk melepaskan dia seperti itu. Oke, kalau aku lihat di sini ada wedding ring. Justru malah ketika sekarang kamu fokusnya hanya untuk masa depan, fokusnya untuk kemajuan hidupmu, untuk dirimu sendiri, justru malah di sini aku lihat dia kayak pengen bersatu kembali sama kamu. Bahkan ingin menawarkan suatu pernikahan atau hubungan yang ada pengabdiannya kayak gitu loh. Komitmen kah, pengen lebih serius kah dari yang kemarin kayak gitu ya. Pokoknya aku lihat kayak ingin bersatu, ingin mengabdikan, ingin memiliki hubungan yang kuat, serius gitu. Aku lihat di sini ya. Entah itu memang bakalan menikahi kamu atau baru kayak mengikat dalam dalam pertunangan atau ya hanya dalam suatu komitmen ya kayak gitulah ya. Karena setelah kamu sekarang itu lebih fokus pada hidupmu ya, justru malah dia sekarang ngelihat kamu itu semakin berhasrat, bergairah ya. Aku lihat di sini ketika kamu fokus hanya untuk kesenangan dirimu, itu lebih lebih membuat dia ngerasa loh kok kamu sekarang beda gitu ya, dan lebih menarik di mata dia, lebih menggairahkan, lebih berhasrat gitu sama kamu ya. Jadi makanya di sini dia pengen mewujudkan keinginan kalian bersama ya kan. Kamu kan pengennya ada suatu komitmen, ada pernikahan. Nah dia sekarang ketika ngeliat kamu juga kayak tertarik gitu energinya, ya pengen menikmati momen bersama dengan kamu kayak gitu ya. Tuh ditambah lagi dengan love di sini, memang ada cinta yang kuat gitulah untuk kamu seperti itu. Nah, masih ada ketertarikan, ada rasa sayang, ada rasa cinta tanpa pamrih bahkan. Ya jadi sebenarnya dia masih punya cinta yang abadi lah, bisa dibilang gitu ya, walaupun aku ngomongnya lebay. Intinya ya masih ada cinta yang kuat untuk kamu. Gitu. Terus itu juga menurut dia sekarang kamu itu lebih menggoda, ingin berkencan lagi dengan kamu, ingin bersatu kembali dengan kamu, ingin menjalin suatu romansa lagi dengan kamu, benar-benar memiliki ketertarikan yang kuat sama kamu seperti itu. Oke, kita lihat deh ceritanya seperti apa. Susah memang jadi orang ceroboh ya.
Oke. No. Ya, kalau aku lihat juga ya sekarang nih, setelah kamu lebih fokus pada dirimu dan sudah berpisah dengan dia, yang dia rasakan saat ini adalah kesepian. Seperti, sudah terasingkan olehmu atau sudah tidak tidak diperhatikan lagi sama kamu. Biasanya kan ya, dia ini selalu diperhatikan sama kamu, selalu ada kamu untuk dia gitu ya. Sekarang justru malah kamu kayak menganggap dia orang asing, bukan siapa-siapa lagi dalam hidupmu. Sehingga dia merasa kayak terasingkan aja gitu oleh kamu. Terus itu kayak dia melihat kamu itu seperti orang yang sudah antisosial terhadap dia atau memang kamu itu orang yang antisosial, bisa jadi kamu itu memang orang antisosial atau introvert semacam itu. Dia ngerasa seperti itu deh, atau bisa jadi dia, tapi kalau aku lihat di sini energi sih kamu gitu ya. Dia merasa kayak sudah ada penolakan dari kamu ya. Kayak kamu itu sudah benar-benar membatasi diri, kayak sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, benar-benar melakukan penolakan gitu terhadap dia. Dan aku melihat di sini kayak ada rasa paranoid juga sih yang dia rasakan, karena sekarang kamu itu sudah menganggap dia kayak orang asing. Jadi dia ngerasa, dia takut, dia paranoid kalau benar-benar kamu itu akan melepaskan dia atau tidak mau lagi berurusan dengan dia atau tidak mau lagi kembali ke dia kayak gitu. Jadi dia ngerasa kamu itu benar-benar sudah menarik diri dari interaksi sosial bersama dia. Dalam hal apapun, mau itu hanya sekedar say hello aja mungkin kamu nggak mau gitu. Apalagi mau ngomongin tentang romansa dengan dia kayak gitu. Benar-benar dia ngerasa kamu itu sudah memberikan batasan ke dia ya. Dan inilah yang dia takutkan ya. Ada rasa takut karena kamu itu seperti melumpuhkan koneksi atau melumpuhkan interaksi di antara kamu dengan dia yang mungkin selama ini tuh terjalin gitu. Sekarang udah kamu lumpuhkan, kayak kamu udah potong, kayak kamu udah batasi, kayak kamu udah cut off dia banget gitu ya. Dan kamu mulai menarik diri. Itu yang sebenarnya membuat dia takut. Kamu benar-benar menarik diri dan benar-benar membatasi diri, melumpuhkan dia untuk sampai-sampai dia itu nggak bisa lagi say hello, deket lagi sama kamu ya, tidak lagi dapat respon dari kamu. Itu yang sebenarnya dia masih takutkan ya, atau yang sekarang dia takutkan seperti itu. Ya, indikator kuat banget The Hermit Reverse ini tentang ketakutan karena takut dia itu kesepian gitu loh. Ya, orang yang takut kesepian. Jadi mungkin kamu orangnya saat masih bersama dia tuh orangnya rame. Walaupun misalkan nih dia nggak kasih kamu kabar, nggak kasih kamu komunikasi ya. Mungkin karena dia alasannya sibuk atau apa gitu ya. Tapi tiba-tiba mungkin kamu sering secara spontan gitu ya. Kayak random aja gitu. Tiba-tiba kamu tanyain dia, telepon dia tiba-tiba ya, ngebom chat gitu ya, ngebom chat di WA atau di media sosial dia, nanyain dia atau apa deh, random aja gitu. Pokoknya heboh deh, rame gitu ya ketika dia dulu masih sama kamu gitu. Kamu kayak random aja tiba-tiba buat keributan apa ya, mungkin hanya sekedar chat atau mungkin untuk bisa mendapatkan perhatian dia ya, untuk bisa dia memperhatikan kamu gitu. Jadi kamu secara random atau mungkin ya selalu cari-cari masalah dengan dia. Nah, bisa jadi kayak gitu ya. Atau hanya kayak bertanya secara random aja gitu. Tanya-tanya apa kayak gitu. Jadi dia ngerasa ketika waktu sama kamu tuh heboh gitu. Maksudnya rame gitu ya. Rame. Jadi dia ngerasa kayak diperduliin, dihargai, sangat dibutuhkan oleh kamu. Nah, kayak gitu.
Jadi dia nggak ngerasa kesepian gitu loh. Nah, sekarang ketika kamu benar-benar membatasi diri, benar-benar menghalangi geraknya dia ke kamu, itu benar-benar dia ngerasa kesepian. Sedangkan memang orang ini mungkin orang yang narsis, sehingga inginnya jadi pusat perhatian, sehingga takut dia kalau misalkan dia ditinggalkan atau tidak ada lagi yang memperhatikan dia. Seperti itu ya. Jadi dia ini orang yang memang sebenarnya takut kesepian, takut ditinggalkan, takut nggak ada orang yang memperhatikan dia lagi gitu. Terus itu dia merasa bahwa kamu seperti memang sudah menolak dia atau bahkan mungkin sudah memblokirnya dia, seperti itu ya. Karena mungkin dia terlalu sibuk atau bisa jadi mungkin kamu yang sekarang sibuk gitu ya. Tapi kalau aku rasa sih dia ya. Bisa jadi, tapi bisa jadi memang kedua belah pihak selama ini terlalu sibuk, sehingga mungkin selama ini kalian itu tidak bisa menghabiskan waktu waktu bersama. Quality time tuh nggak ada untuk kalian gitu. Terus itu juga bisa jadi juga mungkin kenapa kamu sekarang tuh membatasi diri dari dia, mungkin ya itu karena dia mungkin selama ini terlalu sibuk dengan dunianya. Terus itu ketika kamu yang selama ini hiper gitu ya, selalu tanya dia buat keributan. Maksudnya buat keributan bukan kayak selalu ngajak ribut dia, enggak juga. Bisa jadi kayak tiba-tiba kamu random chat dia, tanya kabar dia, nyariin dia gitu ya. Kan jadi ngerasa kayak dia itu apa ya, selalu dicari kamu gitu kan, kayak selalu dibutuhin kamu gitu kan. Tapi mungkin kamu jarang dapat respon ya, atau kamu merasa kenapa cuman aku doang gitu yang selalu cari dia, selalu mulai komunikasi terus dari dia, sehingga kamu merasa kayak diabaikan, sehingga kamu mungkin selama ini selalu kerasa kesepian karena dia terlalu sibuk dengan dunianya, sehingga kamu nggak pernah diperhatiin ya, komunikasi aja mungkin jarang kayak gitu, sehingga kamu mungkin sudah ada di titik lelahmu, capekmu gitu. Gimana sih orang yang selama ini selalu hiper tapi nggak dianggap, kan otomatis juga makin lama makin tidak dihargai, makin tidak dianggap, dan makin drop ya mentalnya gitu. Kayak pengganggu gitu kan ya. Nah, itu yang aku lihat di sini ya. Nah, terus juga aku melihat saat ini ketika kamu sudah berpisah dengan dia tuh kan kamu lajang tuh ya. Dan aku melihat di sini kayak sekarang tuh kamu kayak mulai mencari-cari orang baru gitu ya. Atau kayak mulai welcome gitu dengan orang-orang baru. Jadi ketika dia sudah berpisah dengan kamu, terus sekarang kamu sudah mulai bahagia, bahkan mungkin ada yang sudah mulai welcome dengan orang-orang baru, ini orang malah justru pengen balikan lagi ke kamu. Jadi pengen balikan lagi ke mantan. Jadi dia ngerasa berpisahnya hubungan kamu dengan dia kemarin, entah ini kamu yang meminta putus dengan dia atau dia yang meminta putus dengan kamu, atau meminta berpisah, itu ya siapapun, dia ngerasa kayak berpisahnya kalian ini secara terburu-buru gitu. Jadi mungkin entah kalau misalkan kamu lah yang meminta putus, dia berpikir bahwa kamu itu kayak hanya amarah, hanya emosional sesaat gitu loh, dan emosional kamu itu saat itu ketika memutuskan dia atau berpisah dengan dia, meminta berpisah dengan dia itu lagi di sisi lelahnya itu di puncak gitu loh. Jadi kayak terburu-buru mengambil keputusan. Nah, kalau misalkan dia yang meminta putus, dia merasa bahwa keputusan dia itu kayak diambil secara terburu-buru. Jadi ada penyesalan ya dari dia. Makanya di sini dia pengen balikan lagi sama kamu gitu. Nah, di sini juga sebenarnya dia itu takut ditinggalkan kamu gitu. Ya, karena menurut dia setelah kalian udah berpisah, dia menyadari kamu itu sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan dia nilai gitu ya, antara kamu dengan si A, si B, si C pasangan dia yang lain, kamu itu lebih luar biasa. Ya mungkin kalau kamu kan misalkan dia nggak ada kabar, kamu selalu cariin dia, terus mungkin kamu lebih mandiri, kamu mungkin lebih baik hati dari mereka semua gitu ya. Jadi di mata dia kamu lebih luar biasa. Jadi menurut dia itu sudah melewatkan kamu, orang yang luar biasa
yang seharusnya apa ya, seharusnya dia genggam, seharusnya dia jaga gitu, seharusnya ada di sisi dia gitu, tapi dia lepaskan begitu saja. Makanya di sini ada ya penyesalan juga ya, karena menurut dia kamu luar biasa tapi lepas gitu loh dari genggaman dia. Makanya di sini dia sangat ingin sekali untuk kembali lagi ke kamu gitu. Dan aku melihat ya, bisa jadi mungkin ternyata selama ini dia itu dalam keadaan, atau gini deh, apa ya, banyak selama ini dia itu mengalami hal-hal buruk dalam hidupnya, atau bisa jadi mungkin impian-impian dia hancur. Aku lihat mungkin selama ini dia itu mendapatkan kesengsaraan dalam hidup. Hidupnya mungkin hancur, banyak ketidakpuasan yang dia dapatkan, banyak kenegatifan yang selama ini dia rasakan. Sehingga aku lihat mungkin selama ini dia tuh pesimis gitu loh. Ya, untuk bisa bersanding dengan kamu. Atau bisa jadi saat inilah yang terjadi, dia ngerasa pesimis, banyak kekecewaan karena banyak kecewaan yang dia dapatkan. Terus itu juga mungkin selama ini tuh dia ngerasa kayak kurang sekali diri dia itu memiliki suatu pencapaian atau prestasi gitu. Mungkin ya usaha-usaha apa yang dia bangun itu gagal, bangkrut, ya mungkin pekerjaan yang sudah dia impi-impikan itu tidak memuaskan bagi dia. Jadi dia ngerasa kayak hidup dia kayak kurang ada pencapaian atau prestasi. Ya mungkin banyak mengalami kerugian. Terus juga mungkin kalau dia kerja di mana gitu ya, kerja sama orang gitu, kinerja dia dipandang buruk seperti itu. Atau memang kinerja dia buruk gitu ya, tidak sesuai ekspektasi orang-orang atau bos-bosnya gitu kan. Ya dia ngerasa kayak mungkin dia ini selama ini tidak memuaskan gitu. Sehingga aku melihat memang dia ini punya harga diri yang rendah, atau dia tuh memandang diri dia itu rendah gitu loh. Ya dia kayak ngerasa harga diri dia tuh rendah gitulah intinya ya. Terus juga aku melihat kamu dengan dia selama ini tuh mengalami hubungan yang tidak memuaskan, sehingga hubungan kalian retak ya. Hubungan kalian mungkin terlihat baik-baik saja dari luar, atau orang-orang melihat kayaknya hubungan kalian baik-baik saja, tapi sebenarnya hubungan kalian ini tidak saling memuaskan ya. Justru malah hubungan ini tuh justru malah memberikan kesedihan dan ketidakpuasan antara satu sama lain. Ya, kamu tidak memuaskan bagi dia, dia tidak memuaskan bagimu. Apalagi ditambah dia ini ternyata sering menghadirkan seseorang yang hanya untuk flirting gitu doang. Hanya untuk love bombing doang. Jadi dia ini mungkin nggak cuma sekali dua kali sempat mendatangkan pasangan lain, yang mana di sini pasangan itu hanya untuk dia nikmati menjalani hubungan di awal-awalnya aja. Ketika dia sudah mendapatkan orang yang dia flirtingin itu, udah bosen ditinggalin. Jadi aku lihat memang dari energi dia ada penyesalan karena sempat menghadirkan wanita lain atau pria lain, dan itu ternyata hanya untuk apa ya, kesenangan di awalnya aja, menikmati hubungan di awal. Jadi apa tuh, love bombing doang kayak gitu ya. Nah, akhirnya kan di sini kamu yang kecewa sama dia, karena dia udah deket sama kamu, udah punya kamu, tapi dia menghadirkan yang lain gitu ya. Sehingga ya kamu kecewa. Ini juga yang membuat dia menyesal gitu ya, kamu kecewa akhirnya. Terus itu juga aku melihat di sini, ini bisa jadi kamu, bisa jadi dia, itu memang punya suatu kondisi mental yang mungkin tidak baik-baik saja. Mungkin kalian ini punya gangguan mental atau gangguan jiwa gitu. Ya, gangguan jiwa itu bukan berarti yang segila itu, enggak juga. Ya, biasa dibilang gampangnya gangguan mental lah ya. Bisa juga secara mental tuh nggak kuat menghadapi stresor atau tekanan atau trigger seperti itu ya. Entah ini kamu atau dia. Atau bisa jadi apa ya, kayak kamu atau dia itu memiliki ketidakdewasaan dalam mempertahankan hubungan. Ya kalau aku lihat sih kayaknya dia ya, karena
dia selalu gonta-ganti pasangan terus kan, gitu. Terus itu juga apa ya? Kalau aku lihat di sini dia ini masih sering berdoa ya, meminta banyak hal, termasuk juga meminta untuk agar kalian bisa dipersatukan kembali. Ada di Hierophant di sini. Karena kalau aku lihat di sini ya, dia memang masih mengharapkan kamu bisa menjalin hubungan lagi dengan dia dengan baik gitu. Ya, kalau aku lihat di sini, dan ini ada potensi memang ya, kalian bisa dipersatukan kembali gitu. Dan aku lihat di sini memang dia sering doanya kuat ya, doanya kuat. Cuma ternyata aku lihat di sini kamu itu selama ini tuh berdealing dengan seseorang yang punya beban kerja yang berlebihan, atau memang orang yang fokusnya selama ini tuh di karir, di pekerjaan, sehingga dia tuh kayak ngerasa hidup dia tuh punya beban pekerjaan yang berat banget gitu, atau memang pekerjaan dia ini memang berat gitu, tanggung jawab dia di pekerjaan itu begitu besar gitu ya, sehingga aku lihat selama ini tuh dia tidak bisa membagi waktu antara beban kerja dia dengan kamu, dengan si pasangan, atau bahkan dengan kisah romansanya dia deh gitu ya. Jadi walaupun di sini dia punya yang lain, sebenarnya yang lainnya juga ya sama kayak kamu gitu, kayak nggak terlalu diprioritaskan gitu, karena dia ini selama ini itu punya beban kerja yang besar. Bisa jadi misalkan kalau dia bekerja di suatu perusahaan, di misalkan di marketing deh gitu, ya mungkin dia punya setiap bulannya itu target yang harus dipenuhi, sehingga dia ngerasa kayak target ini adalah beban dalam pekerjaannya, sehingga bener-bener gimana caranya untuk memenuhi target dia di setiap bulannya, sehingga untuk fokus di romansa itu sebenarnya sulit gitu. Makanya kamu selama ini tuh kayak kurang diperhatikan, kurang direspon sama dia gitu ya. Intinya nih orang ngerasa punya beban lah secara karir gitu, atau bisa jadi dia ngerasa bahwa karir dia ini belum belum mapan gitu loh, belum ada di tahap yang bisa stabil gitu loh, sehingga dia ini sangat berupaya keras banget gimana caranya mungkin dia harus bisa naik jabatan di posisi tertentu agar dia bisa stabil kayak gitu. Jadi dia menganggap pekerjaan dia itu kayak beban gitu loh, beban yang berat gitu ya. Ditambah lagi dengan LDR kamu dengan dia ini, jadi dia ngerasa saat ini kamu tuh lebih menarik, dipandang dia lebih menarik, dan aku melihat kayak ada dorongan di hatinya untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu ya, bahkan ingin ngajak kamu balikan lagi ya, menjalin hubungan lagi. Cuman di sini aku lihat LDR, jadi mungkin nggak gampang gitu ya untuk ucuk-ucuk segera datang gitu, nggak gampang. Terus itu juga dulu kan dia sempet ya kayak nggak memperhatikan kamu, kayak tidak menganggap kamu penting gitu ya. Nah sekarang ketika kamu sudah lepas dari dia dan justru malah lebih fokus dengan dirimu, dengan karir, masa depan, kebahagiaan dirimu, dia memandang kamu itu dengan cara yang beda, dengan cara yang baru. Kamu itu sekarang lebih menarik, lebih cantik, lebih bahagia, lebih lebih menikmati hidup. Pokoknya apa ya, vibes kamu itu wah positif banget. Energi kamu itu kayak bagus banget gitu. Sehingga dia merasa seperti ada tarikan dan dorongan untuk mengungkapkan atau memiliki kamu kembali. Bahkan yang LDR ya, dia tuh kayak pengen banget datang ke kamu secara fisik ya, untuk bisa merealisasikan rencana-rencana dia agar bisa gampang gitu loh terrealisasi, dan agar bisa lebih dekat lagi dengan kamu. Gitu, aku lihat di sini ya, ada keinginan untuk datang secara fisik gitu. Ya, ada dorongan. Tapi di pikiran dia saat ini itu adalah tentang pengkhianatan yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Jadi sebenarnya dia juga tahu ya bahwa dia yang salah gitu loh, dia salah gitu karena sempat menusukmu dari belakang atau mengkhianati kamu, menginjak-injak harga dirimu ya, sehingga sekarang tuh kayak dia ngerasa kamu itu musuhin dia atau kalian itu bermusuhan. Itu tadi, kamu kayak bener-bener
memutus hubungan dengan dia gitu, dan tidak mau lagi bahkan say hello aja nggak mau gitu loh, untuk tahu kabar aja udah nggak mau. Jadi dia ngerasa kayak kamu dengan dia tuh situasinya sekarang kayak musuhan gitu loh, kamu bener-bener kayak udah musuhin dia, udah menganggap dia bukan orang yang spesial lagi atau orang yang patut untuk dikenal gitu ya. Dia ngerasa kamu tuh kayak udah musuhin dia gitu, bahkan dia ngerasa kayak kamu tuh ngebenci dia kayak gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak, aduh, bener-bener kayaknya kamu ini udah ngerasa uh, kita itu udah gagal, nggak perlu lagi diperbaiki. Nah kayak gitu. Ya dia ngerasa kamu itu kayak udah lelah untuk memperjuangkan dia. Dia ngerasa kamu itu seperti bener-bener nganggep hubungan kamu dengan dia itu udah hancur gitu ya. Sehingga apa ya, saat ini kalau aku lihat dia pun bingung untuk mengatasi masalah di antara kalian atau situasi agar kalian ini bisa berinteraksi lagi gitu. Jadi dia ngerasa kayak ada rasa ketidakmampuan untuk mengatasi situasi di antara kalian, karena ya kamunya sudah menyerah gitu loh, kamunya juga udah nggak mau untuk memperjuangkan lagi dia gitu ya. Jadi saat ini aku lihat dia kayak sudah ada di titik terendah ya, kayak dibilang putus asa mungkin ya bisa kayak dibilang putus asa untuk memperjuangkan kamu pun mungkin ya bisa aja gitu ya, karena di sini dia ngelihat kayak udah menemukan jalan buntu gitu loh, jalan buntu untuk memperjuangkan kamu lagi gitu, karena memang hubungan ini sudah kamu putuskan dan udah memilih untuk berpisah gitu. Ya mungkin kamu memang sudah menunjukkan sikap tegasmu banget gitu ya, kamu udah tegas banget memilih untuk berpisah dengan dia, sehingga dia nggak tahu harus membuka lagi pintu hatimu itu gimana. Kalau misalkan kemarin-kemarin mungkin dia yang memutuskan kamu gitu ya, oke, dia datang lagi mungkin ya dia masih bisa gitu loh, meminta maaf ya, membuka hati, mengetuk kembali pintu hatimu. Tapi ketika sekarang mungkin kamu yang meminta untuk berakhir, ya dia untuk mengetuk lagi pintu hatimu itu kayak nggak mungkin, karena kamu yang memang sudah mengakhiri hubungan ini gitu loh, paham gak sih? Ya kalau dia ya dia mungkin bisa lagi membuka pintu hatinya untuk kamu dan minta maaf untuk balikan lagi gitu kan. Tapi kalau kali ini kamu yang meminta itu kayak udah sulit gitu, kamu bakalan mau memaafkan dia atau membuka pintu hati kamu lagi untuk dia gitu. Ditambah lagi dengan kelakuan dia yang dulu pernah mengkhianati kamu ya, mungkin selingkuhin kamu seperti itu ya. Jadi energinya kuat banget di sini, kamu dengan dia sudah bercerai, sudah berpisah, bahkan perpisahan ini mungkin juga tidak dengan cara baik-baik karena di sini ada kebencian ya. Terus itu juga masalah yang terkait karena kalian berpisah itu ya karena memang dianya nggak setia, dianya pernah mengkhianati kamu ya. Terus juga aku lihat kayaknya dia ini orang yang mendramatisir ya, orang yang mendramatisir. Jadi untuk bisa mendapatkan perhatianmu, dia ini akan melakukan suatu tindakan yang mendrama gitu. Bahkan sampai-sampai dia akan bertindak seolah-olah dia korban dalam suatu hubungan. Mau itu hubungannya dengan yang kemarin-kemarin ya, yang kemarin kan dia selingkuh atau dia punya pasangan lain tuh. Dia akan menjual kesedihan ke kamu agar untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Agar kamu bisa membuka pintu hatimu lagi untuk dia, kayak gitu. Ya. Tapi aku lihat memang di sini kamu udah bener-bener tegas dan kamu juga udah fasih gitu ya. Udah fasih sama kelakuan dia, dengan sikap dia yang selalu gagal merubah perilaku. Ya, jadi mungkin selama ini kamu sudah berulang kali tuh kasih dia kesempatan untuk berubah perilakunya, tapi sampai terakhir kali kamu memberikan dia kesempatan dan memaafkan dia, menerima dia lagi, ternyata ya kelakuannya masih sama gitu. Ya, jadi aku lihat di sini kamu kayak udah bener-bener tegas dengan keputusanmu sekarang, dan kamu sudah tahu banget gitu, alah nih orang paling juga cuma di omongannya doang mau berubah, kemarin-kemarin juga gitu ngomongnya, tapi buktinya tetap aja nggak berubah. Nah jadi aku lihat di sini kamu sudah tahu banget bahwa dia ini orang yang selalu gagal merubah perilaku dia, seperti itu ya. Ditambah lagi kamu udah sadar banget bahwa hubungan yang kamu jalani bersama dia adalah hubungan yang toksik, bahaya banget untuk kesehatan mentalmu ya, untuk kelangsungan hidupmu, untuk keselamatan dirimu, seperti itu.
Sehingga aku lihat di sini kamu menganggap bahwa kamu harus segera bertindak untuk pergi melepaskan dia, ya. Karena di sini aku lihat juga kamu apa ya, kayak shock gitu loh. Ketemu dengan orang yang macamnya kayak dia, sampai wah disakitin berulang kali juga ada rasa shocknya, ada rasa nggak terima, kaget, gitulah ya, shock gitulah ya. Jadi di sini aku lihat makanya dia ngerasa kayak sudah menemukan jalan buntu, karena mungkin terakhir kali yang meminta berakhir itu kamu gitu, ya. Atau ya memang mau siapa deh, mau dia atau kamu yang mengakhiri hubungan, intinya saat ini kamu benar-benar sudah menutup pintu untuk dia gitu, ya. Kalau aku lihat sih sebenarnya masih pengen datang lagi, ya. Kemungkinan dia mungkin akan datang lagi, tapi apakah kamu menerima? Kamu sudah paham dengan sifatnya dia bakalan gagal dalam merubah sikap itu. Jadi kayaknya kamu udah tegas banget gitu. Kalau datang ya mungkin datang ya bisa gitu, mungkin datang, entah dia mungkin datang mungkin dari komunikasi dulu, misalkan dia ganti nomor handphone terus tiba-tiba telepon kamu, mungkin bisa, mungkin karena kamu sudah memblokir dia ya, jadi dia ganti nomor handphone, bisa. Tapi apakah akan welcome lagi kamu? Kayaknya kamu sudah paham, sudah fasih gitu. Jadi kayaknya nggak akan kamu terima lagi gitu. Energinya sih untuk sekarang seperti itu yang terbaca, ya. Tapi ya nggak tahu ke depannya apakah kamu masih akan bisa tergoda lagi atau enggak. Ke depannya ya kita nanti lihat aja gitu ya. Tapi kalau untuk kali ini energi kamu itu memang benar-benar udah benar-benar menutup, ya, untuk menutup pintu untuk dia gitu. Aku lihat di sini. Ya karena itu kamu sudah fasih dengan dia. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Inilah ceritanya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 25, 28, 24, 23, 16, 29, 18, 26, 6, 1, 12, 21, 14, 7, 11, 2, 15, 5, 8, 9, 30, 10, 31, 13, 19, 20, 17, 27, dan 3. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Agustus, Juli, Juni, September, Maret, November, Desember, Oktober, Januari, dan April. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan saja disituasikan. Oke, ada kelinci, anjing, ayam, babi, tikus, monyet, kerbau, naga, kambing, dan kuda. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. ITW RGZYN FAEJL VMUP GROQ HBSD. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.